Puji Tuhan, salam sejahtera Bapak Ibu, Saudara-saudari keluarga GPDI LCD Magelang dimanapun berada. Rise up, mari kita bangkit, bergerak dan berdampak melalui pembacaan firman Tuhan untuk kita memperoleh kekuatan yang baru. Hari ini kita telah tiba pada pembacaan di dalam Injil Matius pasal yang ke-13. Yesus mengajarkan banyak hal ya tentang surga kepada umat-umat pilihannya, kepada orang-orang yang mengikutinya, dan juga menjelaskan bagaimana seharusnya kita hidup sebagai warga kerajaan surga. Salah satu cara Yesus mengajar adalah melalui perumpamaan seorang penabur. Itu yang kita akan belajar bersama-sama dalam Matius pasal 13 ayat 3 sampai 9. Saya akan membacakan Injil Matius 13 ayat 3 sampai 9. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka, katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Hari ini kita akan belajar bersama-sama satu tema tanah kerajaan. Ya, tanah kerajaan itu tentunya suatu tanah yang istimewa, ya, tanah yang terpilih, tanah yang digarap dengan baik, tanah yang kemudian kualitasnya tentu baik. Ya, nah kita akan belajar tentang bagaimana perumpamaan Tuhan yang Yesus berikan ini dan juga bagaimana kita dapat mengambil pelajaran dari dalamnya. Nah, apa yang kita bisa belajar? Yang pertama, ya sama seperti penabur keluar untuk menabur, ya ditaburkan di semua tempat, ya. Tadi kita lihat ada yang di pinggir jalan, ada yang di tanah berbatu, ada di tanah baik. Jadi benih itu disebarkan sedemikian rupa untuk semua kondisi tanah. Yang kita bisa belajar adalah Injil itu diberikan untuk semua orang. Injil dari Tuhan, kabar keselamatan, kabar baik itu bukan hanya ditujukan untuk satu atau dua golongan, tetapi untuk semua orang. Kabar baik bahwa Yesus mengasihi kita orang yang sudah berdosa dan dia mau datang ke dalam dunia ini untuk menjadi sama seperti manusia, menebus dosa kita. Dia mati, bangkit dan naik ke surga supaya kita bisa kembali terhubung dengan Dia dan juga menerima janji hidup yang kekal. Firman Injil kebenaran itu adalah Injil yang disebarkan untuk semua orang. Dan karena itu kalau kita sudah menerima Kristus, menjadi tugas kita juga untuk kita menjadi duta Injil Kristus, memberi kesaksian kepada orang lain bagaimana kasih Tuhan itu memenuhi kehidupan kita, memberikan kehidupan yang baru, ya memulihkan kita. Mari kita juga menjadi penabur-penabur, ya benih keselamatan, benih Injil kabar baik. Yang kedua, Injil itu akan berakar ketika ditanam di tanah yang baik. Ya tentunya kita sepakat dengan hal ini. Tetapi sebelum tiba kepada tanah yang baik, kita melihat ada mengulang kembali ada beberapa macam tanah yang berbeda yang ditulis sebelumnya. Yang pertama tadi benih itu jatuh di pinggir jalan, gambaran tanah yang keras. Apa yang dimaksud dengan tanah yang keras? Tanah itu merupakan gambaran dari hati. Ya, ada hati-hati yang keras setelah mendengar firman Tuhan atau setelah mendengarkan berita Injil tidak percaya bahwa aku ini orang berdosa, tidak percaya aku butuh keselamatan, aku ini sudah baik, aku itu hanya karena aku berbuat baik atau tidak baik. Ada orang-orang yang mendengar Injil, ya, belajar kemudian untuk tetap mempercayai hanya kebaikan dirinya sendiri, sehingga tanahnya menjadi keras.
hatinya menjadi keras, tidak bisa menerima Injil. Tanah keras juga ada gambaran orang yang mungkin sudah dengar firman Tuhan, ya sudah tahu bahwa dosa itu bisa menyakiti hati Tuhan, tetapi hatinya tetap keras untuk mau melakukan apa di dalam hidupnya sesuai keinginannya sendiri. Pokoknya aku lebih suka seperti ini. Atau ada juga orang hatinya keras, itu gambaran dari orang yang mendengar Injil, ya percaya, tapi hanya melihat orang-orang yang berdosa di sekelilingnya, ya kemudian tidak melihat bahwa dirinya sendiri berdosa. Ini gambaran hati-hati tanah yang seperti tanah yang keras. Ya dengar firman tapi firman itu tidak dapat bertumbuh. Ya bahkan tadi kita baca ya, dia kemudian datang burung dan memakannya sampai habis, hilang. Kabar firman yang didengar itu bisa hilang. Ada kemudian juga tanah berbatu, ya ini gambaran ada kesulitan, cobaan yang kemudian justru mencabut iman kita ya. Nah kalau kita bicara tentang kesulitan, cobaan, yaitu kemiskinan, jatuh dalam dosa terus menerus, perpisahan dengan orang yang kita kasihi, ada banyak hal ya. Kadang-kadang ketika kita ada dalam kesulitan, kita bisa berpikir Tuhan itu gak peduli. Tuhan itu tidak mau mengasihi saya, Tuhan membiarkan saya, kita nggak punya kedalaman iman. Nah ini sama seperti hati yang kemudian tidak percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Ketika ada kesulitan, ada masalah, iman kita bisa dengan cepat hilang. Kemudian yang ketiga adalah tanah yang berduri. Ini sifatnya adalah sudah dengar firman Tuhan tapi hatinya kemudian menjadi lemah, penuh dengan ketika menghadapi gangguan atau godaan. Ya gangguan itu bisa dari teman, bisa dari pekerjaan, bisa dari uang. Mungkin bukan hal-hal yang buruk, tapi kalau itu kemudian membuat waktu kita teralihkan lebih banyak kepada teman, pekerjaan, uang dan hobi, itu kemudian bisa juga menjadi godaan di mana kita menyembah hal-hal itu lebih dari Tuhan, yang membuat kita akan justru berkeinginan untuk berbuat dosa. Ini pun bisa membuat berita Injil tidak akan ada, tidak dapat tumbuh, tidak dapat bekerja dengan efektif di dalam hidup kita. Jadi apa yang kemudian kita bisa lihat? Kalau tanah-tanah tadi adalah gambaran hati manusia yang keras, yang dipenuhi oleh kekhawatiran, yang kemudian mudah dialihkan, ya kita kemudian tiba pada gambaran tanah yang baik. Ya kenapa disebut dengan tanah kerajaan? Karena tanah yang baik itu gambaran hati yang disiapkan dengan baik sehingga berita Injil kebenaran yang di dalamnya ada janji hidup yang kekal, yang di dalamnya ada janji untuk hidup dalam kerajaan sorga, itu menjadi iman yang bertumbuh kuat. Sehingga digambarkan ini tanah yang baik, tanah kerajaan, hati di mana kita bisa menyimpan iman akan kehidupan di dalam kerajaan sorga. Dalam perumpamaan paralel yang hampir sama, Lukas 8 ayat 15 menuliskan demikian. Yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menyimpannya dalam hati dengan yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Jadi ada hal-hal yang kita dapat lihat bagaimana supaya kita dapat menjadi tanah yang baik ya. Yang pertama tentunya harus mendengarkan firman. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, latih diri kita punya kesukaan ya untuk mendengar firman. Ketika kita mulai malas, mendengarkan firman lagi, membaca firman lagi. Ayo baca firman. Ketika itu masuk di dalam hati kita, kita membacanya, mendoakannya, memahaminya sampai melakukannya. Kemudian yang kedua dikatakan bahwa orang ini setelah mendengar menyimpannya di hati yang baik. Jadi adalah satu usaha untuk memelihara, untuk kemudian mempertahankan iman yang kita sudah terima, mempertahankan firman yang kita sudah terima sampai paham, disimpan itu sampai kita mengerti dan melakukannya, sehingga kita bisa berkata firman itu dengan kekuatan Roh Kudus dalam kita, aku tidak goyah. Sehingga ya firman yang tadi didengar, yang disimpan akhirnya dapat menjadi sesuatu yang dilakukan. Itu sebabnya firman Allah berkata dia menghasilkan buah.
Ya, jadi nggak goyah dari tujuan semula iman itu ditanamkan supaya hidup, ya, kemudian berbuah-buahnya itu apa? Tindakan-tindakan, perilaku-perilaku yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi hari ini mari kita belajar bersama, ya, ketika ada di dalam perenungan, ya, kita hari-hari ini, kalau tanah itu diumpamakan dengan hati kita, jenis apakah tanah kita hari-hari ini? Semua sama-sama dapat berita Injil, semua sama-sama menerima berita Injil, tapi responnya berbeda. Di manakah kita? Hati kita seperti tanah yang mana? Mari kita memastikan tanah hati kita adalah tanah yang baik, menjadi tanah kerajaan, di mana benih firman Tuhan kita dengar, kita simpan, kita pahami, lalu kita lakukan sehingga itu bisa berbuah. Tadi kita sudah belajar di dalam Injil Matius, berbuah 100 kali lipat, 60 kali lipat dan seterusnya. Buah hidup kita itu akan sangat banyak. Orang di sekitar kita itu bisa menikmati dia sebagai orang Kristen. Perkataannya, perbuatannya, hidupnya itu baik. Hidup kita bisa berdampak. Kiranya hari ini kita dapat terus bersukacita. Mari kita bersama-sama terus, ya, menggemburkan tanah hati kita biar jadi tanah hati yang baik, tanah hati kerajaan di mana ada iman yang tumbuh dan berbuah. Puji Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu Saudara telah mengikuti Renungan 79. Kiranya ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Bapak Ibu Saudara yang ingin didoakan untuk pokok doa tertentu atau menceritakan kesaksian bagi mujizat kesembuhan, pemulihan dari masalah keluarga dan lain-lain dapat disalurkan melalui chat WhatsApp 081327420088. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk firman-Mu. Tolong kami untuk menjadi seperti tanah hati yang baik, tanah hati kerajaan di mana ada janji surgawi, kerajaan surgawi menjadi bagian hidup kami. Ampuni seringkali hati kami keras, hati kami dipenuhi oleh cobaan, hati kami dipenuhi oleh godaan, sehingga benih firman yang kami dengar tidak dapat tumbuh dengan baik. Tapi kami mau belajar supaya tanah hati kami jadi tanah yang baik, di mana firman-Mu kami dengar, kami simpan, kami lakukan, dan berbuah-buah. Terima kasih Bapa yang baik. Berkatilah seluruh keluarga LCAD, GBDI LCAD Magelang, supaya kami terus berada di dalam hati yang penuh dengan ketaatan kepada firman-Mu, supaya buah-buah dari firman Tuhan itu menjadi bagian dalam hidup kami. Segala jalan-Mu ya Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran. Tolonglah seluruh keluarga GBDI LCAD Magelang untuk selalu berpegang pada perjanjian-Mu dan peringatan-peringatan-Mu. Kiranya mata kami selalu tertuju kepada kasih setia-Mu dan hidup dalam kebenaran. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin.